Warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aduh, senang sekali ya Siska hari ini. Setelah kemarin kita juga udah hadir di sini dan hari ini kembali lagi. Kita lagi yang ngisi. Kita lagi yang ngisi. Nah, Dan hari ini kan lebaran kedua ya. Iya. Nah, lebaran kedua tuh memang kayaknya kita pas deh kalau kita ngomongin tentang momentum yang selalu menjadi tradisi ya. Tradisi. Setiap lebaran Benar. yaitu pulang kampung. Pulang kampung. Tapi kita berdua nggak pulang. Nah, itu tadi. Kita mau membahas tema tentang pulang kampung, tapi tidak pulang Tidak kampung. pulang kampung. Nah, seru ya? Iya seru. Biasanya kalau Siska kemarin kan kita udah lebaran pertama nih datang Iya. ke sini terus seru-seruan juga sama penyiar-penyiar kemarin. Biasanya kalau memang pulang kampung di di Jambi aja berarti memang. Di Jambi aja karena sebuah keluarga kan di sini. Jadi ya yang kan? Jadi seliput. memang sudah terbiasa kita semuanya ngumpul di sini ke rumah yang lebih tua. Oh, Siapa yang dituakan kita lebih di tua. situ Iya, gitu. Karena kemarin ceritanya tradisinya udah beda ya. Ampaunya gede. Hari ini kayaknya kita sama-sama narasumber langsung ke rumah Siska nanti deh. Nah, narasumber kita tuh ada yang crazy rich. Crazy kali rich ini. juga ya. Jadi nggak kalah ya. Ada tiga. Ada tiga. Crazy rich, dua masih merintis. Merintih. Nanti kita tanya THR-nya ya. Oke. Ya. Jadi yang pertama nih ada yang nggak asing lagi lah ya. Kalau misalnya kita sering Kita di langsung sini. nih. Iya. Kita langsung aja. Oke. Oh, iya. Nah, di sebelah saya Iya. aduh, kita salam Oh dulu iya, deh kalau gitu. minal aizin wal Minal faizin, aizin Ibu Ibu. Nita. Iya. Crazy Rich yang pertama. Oh, Crazy Rich yang Oke. pertama. Yang Crazy kabarnya Rich yang pertama. berliannya dari laut hitam ya. Bukan lagi laut hitam semua. Dari mana Mamat? Kampung laut. Oh, dari Festival Sumbun ya enggak ya? Bu Nita apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lebaran kedua. Bertugas kan? Ah, kita selalu bertugas setiap tahunnya di setiap hari Lebaran. Nanti kita cerita-cerita Bu Nita. Siap. Nah, kalau yang kedua nih. Oh ya, ini Hazet. nggak kalah menarik juga nih. Tadi kalau ini dari laut hitam, ini laut mati. Nggak ya? Ini yang salah satunya juga, salah satu produser juga, PA juga, dan lain-lain. Ini sering program juga. Terakhir kemarin banyak banget nih, apalagi 10 bulannya fokus dan lain-lain. Wah, ya. Ini adalah Kak Eba. Halo, Kak Eba. Eba. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, aduh. Beda ya. Ada. Hari ini make upnya full dari atas sampai bawah. Setelah 15 tahun tidak make up. Oh gitu. Gimana perasaannya Kak tadi Aduh, agak nyekek. Karena biasanya kan penyiar kurang kenceng ya. Udah kenceng dikencengin. Ternyata sekarang saya yang tersiksa. Itu masih ada longgar-longgar. Iya. Belum pakem Belum banget pakem gitu. ya. Oke. Ini lupa bawa rantai kapal. Oh, rantai kapalnya, ya. Lebaran. Nah, sebelahnya Siska, ada sama Siska. Ada Crazy Rich yang ketiga ini Hazel. Si ungu-ungu, lilak-lilak. Halo Intan. Halo Kak, halo Ini tidak Zek. seperti lebaran pertama yang semuanya dikeluarin ya. Ini lebaran kedua, apakah sudah disimpan dulu? Tadi kan rantai kapal kita cuci kan barengan. Jadi 3 rantai kapal kita lagi di tempat cuci. Oh, dicuci dulu ya. Jadi cuci ya. belum bisa dipakai ya. Belum, nanti lebaran ketiga kita pakai. Oke. Nah, Siska? Ini sudah ada 3 narasumber ya. Ini adalah teman-teman kita semua yang ada di redaksi khususnya yang untuk bisa memperlancar siaran JHI kita Benar. setiap harinya. Setiap hari. Nah, kita mau panggilin 2 orang juga kali ya. Iya, kabarnya nih ada 2 yang masih dalam perjalanan juga tadi. gitu. Iya, kebetulan dia lagi liputan. Nah, tapi nanti ini bentar lagi kayaknya udah nyampe lah. Kayaknya nggak jauh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur. Minal aizin wal Minal aizin wal faizin. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Aduh, jauh-jauh datang juga nih Bang Bang Joko Joko ya. kondangan nih Mbak. Atau gimana sih? Iya, jadi ini 2 kontributor dan juga Silakan duduk, silakan Iya, duduk. duduk. Iya. Kameramen dan juga kontributor. Nah, kelancaran ini semua dari mereka dulu ya kan, dari mereka dulu ya kan. Baru produser koreksi, baru penyiarnya dubbing, baru penyiarnya lagi bawain beritanya benar sekali. gitu. Dan tadi kalau misalnya diceritain juga dari Siska bilang bahwa kita memang setiap hari tidak ada kata libur. Nah, contohnya pada hari ini walaupun memang mungkin banyak yang sudah lebaran keduanya berkunjung ke rumah keluarga. Nah, kita tanya dulu udah berkunjung ke rumah keluarga belum tadi? Udah. Kita inilah suka duka kita di broadcast ya di televisi ya. Karena memang kehidupan sosial kita di tengah masyarakat itu agak berkurang karena kita memang
harus terus stay di kantor seperti itu. Jadi kita harus stay di kantor. Jadi mungkin malam baru kita keliling-keliling setelah pulang dari kantor. Oh, beda Iya. ya malam. Biar banyak dapat THR-nya. Enggak sih, biar nggak dicibir sama tetangga aja. Mana sih nih orang gitu. Nah kebetulan juga Bu Nita nih yang paling senior banget di sini ya. Boleh cerita nggak Bu pengalaman Lebaran setiap tahunnya Bu? Pengalaman Lebaran setiap tahunnya ya sukanya ya senang-senang, tapi ada juga sedih. Karena gimana? Setiap Lebaran pertama itu kita harus ada di kantor. Tapi walaupun seperti itu kita tetap berpakaian seperti ini. Walaupun kita dinas di kantor, kita tetap membuat suasana redaksi itu tetap suasana Lebaran. Pada bawa kue kayak biasanya pada bawa kue ke redaksi gitu. Jadi biar nggak ada hilang momen. Ya, momennya. Paling kita sudah sholat, makan sama keluarga, terus langsung ke kantor. Karena kantor itu adalah rumah kedua buat kita. Rumah kedua. Rumah dan keluarga kedua buat kita semua. Kalau boleh cerita, Bu Nita sudah berapa lama sih di TVRI? Kan awalnya jadi penyiar dulu ya? Ya, dari tahun 95, berarti Cynthia umur setahun ya? Kagak udah disimak ya. Cynthia umur setahun. Umur 1 tahun. Saya belum lahir Kak. Belum, masih di anak-anak. Saya belum lahir. Ketahuan ya umurnya ya. Ini penyiar senior. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana nih Mas Zed ya, kenal nggak sama Yunita? Pasti orang udah pada tahu Yunita, Siti Hawan, Iya, terus benar. almarhum Frida Afan gitu. Itu semua paling terkenal. Penyiar-penyiar TVRI paling terkenal ya. Iya, alhamdulillah masih dikenal. Sampai sekarang kok masih aman. Masih jadi idola. Jadi kalau misalnya privilege-nya tuh juga lebih ini ya, maksudnya mudah untuk dapetin apapun lah ya gitu. Alhamdulillah, mudah. Banyak orang dalam. Oh ada ya. Aksesnya lancar, ordal ya. Oke, kalau Kak Eba gimana nih? Suka dukanya walaupun lagi lebaran tapi tetap harus kerja. Gimana Kak? Suka dukanya banyak sih, cuman kalau ya memang betul tadi kata Ibu Nita bahwa kita kerja di broadcast, jadi harus satset gitu. Jadi kalau misalnya dulu kan sama nih kayak mereka nih dari reporter, jadi pagi sholat id pun kadang sambil ngeliput sholat id, terus sampai ke rumah sungkeman sama orang tua, terus tuh ke makam, terus langsung ke kantor lagi gitu, nah bikin berita. Terus sama juga kalau misalnya sekarang posisinya juga gitu kan, kalau emang lagi dinas ya udah dinas. Nah kalau pakai baju lebaran kayak gini nih, karena memang tidak sempat lagi ganti baju. Udah di rumah, iya. Jadi nanti pulang dari kantor, kalau misalnya masih sempat silaturahmi ke rumah tetangga, ke rumah teman kan, jadi nggak perlu lagi ini sebelum sampai rumah silaturahmi dulu baru pulang ke langsung rumah. muter. Jadi nggak harus ganti daster dulu Iya, ya? nggak perlu ganti daster dulu. Tapi kadang sih yang gak enaknya kadang ini kayak tetangga kan, Lebaran Bu katanya gitu kan, iya uangnya belum cukup sekarung gitu. Untuk THR. Iya untuk THR. Kelihatannya nyari duit aja. Padahal mereka tuh nggak tahu sakitnya tuh di sini. Cuman ya udah kita bawa happy aja. Bukan masalah gitu. duitnya, Bukan padahal masalah ya. duitnya. Tapi ya memang tanggung jawab kerjaan kita sih gitu. Tanggung jawab. Betul. Cuman ya itu tadi kita harus cari-cari celah lah supaya sosialisasi kita dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan tetangga tuh tetap berjalan. Oke, kalau tadi Bu Nita dari tahun 95, kalau Kak Eba dari tahun kapan sih? Dari 2009. 2009. Iya. SD. Cynthia SMP. Ketahuan lagi. Ini dibahas sebenarnya. Berarti maksudnya banyak pengalaman yang akhirnya membentuk kami yang baru di sini. Bisa jadi contoh Bisa gitu jadi ya. contoh dan panutan. Tapi masih muda kan? Masih banget. Iya. Kan belum ada. Usia hanya angka kan. Oke, kalau Inta gimana nih? Kan udah punya bocil nih 2 ya kan. Iya, Terus kayak bagi semangat waktu. ya. Semangat banget 2 kali. Ada kemana dinas kan? Tetap dinas, selalu Itu gimana dinas. Inta rasanya? Sama yang kayak Kanita bilang, mungkin awal-awal kayak kemarin kayak kita kan dialog juga di sini sama penyiar-penyiar kayak Hazard jika bilang semangat nih lebaran pertama. Ya kalau Cynthia sih awal-awal masih semangat juga sih Kak. Kayak kemarin sempat waktu baru masuk kan di 2013 atau 2014 kan,
memang Sedih. setiap tahun selalu lebaran pertama gitu. Lebaran pertama bukan cuma penyiar tapi juga redaktur waktu itu kan Kak, baru-baru mulai redaktur tuh pas Cynthia masuk. Jadi emang redaktur waktu tahun-tahun awal masih menikmati Kak, kayak pengalaman baru. Udah mulai tahun keempat tuh agak jenuh ya. Kalau Cynthia Yang pribadi. hari lalu ya, yang bilang kalau hari pertama, tahun pertama kayak kami-kami ini masih Masih seru-seru semangat ya. sih, rasanya tuh semangat. Udah mulai tahun keempat, udah mulai sedih tuh Kak Nit. Kayak yang, kok nggak bisa ikut lihat foto-foto keluarga sih gitu. Jadi keluarga pada jalan, habis sholat id kan makan dulu, terus jalan ke rumah-rumah keluarga. Terus kan nggak ada foto aku di situ. Nah itu sih yang awal-awal sedih. Tapi ya udah deh. Tapi tahun keempat kan udah mulai tuh lebaran kedua. Kan itu kayaknya siklusnya kalau untuk senior ya. Luar biasa ya. Jadi Langsung cerita Jadi sama kalau ya- produser nanti jadi catatan ini. Siasati. Oh, disiasati. Kan di redaksi itu kita menyiasati ya, bisa Gantian lah ya, Kak. gantian sama kawan. Karena Betul. kita juga punya kehidupan sosial di masyarakat. Jadi kalau misalnya hari ini, misalnya saya Nita, besoknya Eba, penyiarnya juga gitu kita siasati. Kita ganti-ganti ya Kak ya, biar emang ngerasa gitu kan Kak. terutama yang junior ya. Iya. Ngerasa gitu karena dulu kan Kak Siska emang rumah Cynthia kan deket banget kan Kak dari TVRI. Jadi kayak Sin balik kampung dak gitu kan. Udah, jadi di Jambi aja siarannya lebaran pertama oke. Jadi emang si paling standby oke deh dulu kan. Si paling standby nggak ada yang bisa ganti juga bisa gitu. Kita ngobrol-ngobrol sini Iya. nggak ada air minum. Bener ini. Tadi mau makan bilang. juga nggak Enggak, enggak, iya. Tadi enggak, karena udah ngelihat yang ujung-ujung liputan ya. Kita ambilin dulu ya air minumnya. Baru ada gedeknya juga sih sebenarnya. Cuman ya Sedih udah sih, lah, gitu. itulah kan kalau dibilang suka dukanya mungkin dukanya pasti ada kan. Kayak Kak Eba kan itu pasti ngerasain kan. Ada kesalahan. Ini mau pesannya warna apa? Bebas, bebas. Oh, mau bebas ya. Mungkin Air hangatnya nggak ada ya? air zam-zam nggak ada, masih diproduksi Pak. Oh, yang ujung itu siapa? Ini kamera-kamera dibawa terus ya Pak ya? Ini Iya. properti atau memang tadi habis liputan? Ini udah habis Oh liputan. habis liputan. Ini keren ya. Nanti kita akan tanya-tanya tadi ngapain aja gitu ya. Ya, makasih. Ternyata nggak hanya tuan rumah juga belum minum kita ya. Tuan rumah juga belum minum. Silakan diminum. Iya. Baik, wah, itu sih kayak suka dukanya yang dibilang tadi, tapi memang tetap dinikmati kayak Kak Nita bilang pas kita sampai redaksi itu kue udah ada yang bawa minuman, bahkan ada yang bawa lontong, opor, kerupuk, jadi kayak emang berasa oke ini di rumah, cuman berbeda aja keluarganya gitu. Iya. Dan juga memang TVRI itu keluarga besar banget ya. Iya, Kita semua ya. benar. Dan disitulah kita ngerasa kebersamaan, walaupun sedih, kadang kita ngerasakan sedihnya sama-sama. Iya, aku tidak sendiri ya Kak. Membahas tentang sedih, kayaknya dari tadi yang ujung udah berkaca-kaca. Ada apa sebenarnya? Ini udah berat banget Bu dari tadi kayaknya. Bu. Berat. Tadi ngikut di mana? Iya. Tapi iya belum ke situ tapi kita ke ujung dulu. Iya, ke Aduh, ujung dulu. sini udah ini lewat. Ini dulu lah. Yang paling kocak, yang paling Iya, banget banget itu banget. nanti. Iya. Ya. Ujung dari mana tadi, Bang? Tadi habis liputan di arus mudik nih. Oh, ada semudi. Masih ya? Masih walaupun lebaran pertama, kedua, ketiga lah. Ini sebenarnya saya agak grogi nih masuk. Biasa di belakang layar. Iya. Bahasa Jambi bela banget. Baksonya nih agak susah saya ngomong. Karena saya orang Jambi jadi saya ngomong Jambi lah ya. Jadi saya tuh suka dukanya ya susah lah ngomong. Ada tisu, ada tisu dah, Mas. Ini ada tisu. Ya sukanya ya alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di Idul Fitri ini kan. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita di TVRI bisa berkumpul juga walaupun tidak di rumah kita lebaran di kantor kita tetap lebaran juga kan sama kawan kan. Ya dukanya tuh. Jangan nangis. Ini nangis sama ketawa. Ini nggak bisa dibedain Iya. loh. Ini antara nahan ketawa atau nahan nangis sih nggak tahu. Gak apa-apa, ungkapin saja, Nangis Bang. sambil ketawa juga boleh. Ya karena sudah dari tahun ke tahun tidak bisa radio sama anak istri sama keluarga kan. Kebetulan istri saya di Sarolangun. Jadi ya kayak mana lah saya alhamdulillah istri saya sudah mengerti lah dengan keadaan kerja kantor saya kan. Kena kita TVRI ini tak tik liburnya saya bilang kan, nak tahun baru, nak raya, nak apapun kita tetap masuk. Alhamdulillah istri saya mengerti lah kadang kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada istri. Butuh penguatan. Soalnya
Bang Joko mungkin kita konfirmasi bagaimana selaku istri. Oh, salah kaki, salah pegang. Sampai salah Iya, pegang. salah pegang. Berarti istri Abang masih di Istri masih di Sorolangun. Sarolangun. Berarti istrinya ini mengerti atau dipaksa untuk mengerti? Dipaksa untuk mengerti. Dipaksa untuk mengerti. Karena beda pengertian ya, Beda mengerti sama pengertian. dipaksa sama mengerti. Nah, Kayaknya curhat di pas. Ini udah sesi curhat. Tapi biasanya pulang setahun berapa kali ya? Nggak tentu juga lah, soalnya ya kita di bagian pemberitaan ini ada liburnya ada juga, cuman ya lebih fokus ke kerjaan lah kan. Oh, istri juga sudah memahami betul lah. Kadang kalau saya libur saya balik ke Solangun, dan juga kalau istri saya libur istri saya balik ke Solangun kan. Balik ke Jambi. Jadi ya tuh. ini kayaknya sebentar lagi ganti deh, bukan pulang kampung tapi rindu rumah judulnya. Iya, ini ada tisu nggak ada disediain tisu katanya, memang disengaja supaya keluar semua. Oke, kita ke Bang Joko. Bang Joko ini adalah salah satu kontributor TVRI Weh. yang paling kocak ya. Bang Joko gimana nih? Jadi curiga, minta penguatan. Tangannya dingin. Bang Eka tolong zoom. Ini tangannya dingin. Saking soulmate-nya Iya, sakit kan. banget ya, aduh. Oke, Bang Joko gimana Ya. Bang? Nggak bisa pulang tapi harus kerja. Ya, itulah sukacita dan duka cita yang kami rasakan ya kan. Kami reporter ini memang selain kepentingan diri sendiri, kami juga mementingkan kepentingan orang lain, ya kan, menyajikan sebuah informasi, ya kan. Meskipun di hari raya ini kami tidak bisa berkumpul, ya itu resiko kami, ya kan, resiko kami yang bekerja di luar daerah kami, terus kami nggak bisa pulang. Kadang momen sedih kita itu ketika Gak ada tisu dari tadi. ya momen sedih itu ketika Tolong malam dong tuan takbiran rumah cari kemarin. tisu. Ini mau Malam cari tisu deh. takbiran kemarin itu menurut saya kami sedang liputan terus sambil mendengarkan gemanya takbir itu wah menyentuh hati sekali ya kan. Liputan ya. Iya, liputan karena pada malam takbiran itu kan khususnya di kota Jambi ini kan masyarakat tuh pada antusias itu menyambut takbiran segala macam, kadang pawai obor dan itu momen-momen penting yang harus Disiarkan dan diliput. Kadang belanja juga ya. Ya, kadang belanja juga. Oh berarti sekalian ngeliput, sekalian belanja. Oh iya, soalnya big sale malam-malam ya biasanya. Midnight sale ya, midnight sale. Malam lebaran tuh banyak sekali tuh. Iya. Diskon-diskon ya. Diskon, Bang Joko diskon. walaupun dengan seabrek kerjaan yang gitu yang memungkinkan tidak bisa pulang Heeh. ya, tapi nggak ada kepikiran buat resign kan? Ah, belum. Jangan dijawab dulu ya. Kita akan kembali lagi Jangan. usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Jambi. Ya, masih di Dialog Kabar Jambi, Spesial pulang kampung tapi tidak pulang kampung. tapi tidak pulang kampung ya. Idul Fitri Iya. 1445 Hijriah. Dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana sih sebenarnya tim-tim kreatif di belakang layar di TVR ini, kita tidak menikmati pulang kampung, tetapi sama-sama menyemarakan pulang kampung ini sendiri. Bener. Nah kalau tadi pemirsa kita udah tanya salah satu kontributor kita, walaupun dengan seabrek kegiatannya dan pekerjaannya, tapi kepikiran buat resign nggak ya? Bang Joko kepikiran buat resign nggak Bang? Enggak. Kalau untuk sementara ini kita tidak. Sementara ya? Loh, Bonita. Boleh Ya karena gini, karena kalau saya pribadi sih namanya pekerjaan ya pasti ada menemukan titik jenuh gitu kan, titik jenuh, kesulitan dan masing-masing gitu kan. Tapi ya itulah pekerjaan yang harus kita nikmati. Tapi udah berapa tahun sih Bang? Jadi Kalau kontributor? Di saya, TVRI ya di TVRI. Iya, kalau saya di TVRI ini masih tergolong baru, Oh, gitu. baru 2 tahun. Oh, bukan baru mau hancur ya. Baru 2 tahun, tapi merasakan kekeluargaannya, terus keutuhan dari seperti apa sih lingkup keluarga selain keluarga darah daging kita nih, gitu. Nah, saya menemukan ada di sini. Dan kita sambut ini istrinya Bang Joko. Dan menemukan tambatan hati di sebelah.
Jadi ada apa di antara bertiga? Oke, kalau Bu Nita biasanya apa sih yang spesial masakan-masakan di rumah atau kumpul sama keluarga di hari pertama Kalau kemarin? kita masakan spesial di rumah tuh biasanya kalau orang kan biasanya lontong, opor segala macam itu. Kalau di rumah khususnya kita kari, nasi minyak, tapi lontong dan itu tetap ada. India Tetap ada. banget lah ya. Karena dari dulu seperti itu. Mandarin, Chinese, India. Ya kebetulan ada latar belakang Ada lah, belakang kayak gitu, India seperti itu. juga. Wah. Itu masak sendiri Bu Nita? Oh masak sendiri, inilah kelebihannya. Kita walaupun kerja kita masih siap bisa masak. Ya, Karena apa? ibu-ibu hebat. Masalahnya kita masaknya malam. Nah, karena pagi kan sudah harus sholat id, terus ngejar ke kantor segala macam dan malam kita sudah selesai. Jadi pagi itu sudah rapi semua. Sudah tinggal menikmati. Tinggal menikmati. Dan Tinggal capek. Iya. kalau tadi Istilah saya tuh kalau capek itu istirahat itu di kantor gitu nah. Karena kalau di rumah kita kan nggak diam ya. Ibu-ibu nih semuanya nih, emak-emak rumah nih. Kalau di rumah kita nggak bakal diam, tapi istirahat kita adalah di kantor untuk senang-senang tuh happy-happy di kantor. Oke, istirahatnya di Keluarga kantor. masih ini ya, orang tua? Oh, orang tua. Ya sedih sih, karena orang tua sudah nggak ada. Jadi ya kita sekeluarga aja. Jadi Baru tahun pertama atau enggak sudah dari tahun 2019 terakhir bapak yang nggak ada. Kalau Berarti ibu ada- sudah lebih duluan. ada perbedaan lah gitu ya? Ada perbedaan, betul berbeda. Kalau Apa kita yang nggak punya, dirasain? kalau kita nggak punya orang tua itu gimana ya? Sedih itu. Siapa sih yang mau kita cari tangannya pertama sekali kayak gitu ya? Biasanya kan kita pengen cari tangan yang pertama sekali itu kan orang tua. Pagi-pagi kalau dulu biasanya sebelum kita sholat id, karena saya beranggapan sebelum saya menjabah tangan orang lain, saya akan ambil tangan orang tua terlebih dahulu. Baru karena kan kita kalau di masjid di sholat kan kita pasti Iya, salam-salaman. salam-salaman ya, kalau Jadi kasihan juga ke orang tua terakhir gitu kan. Jadi saya sebelum sholat id pasti nyalamin orang tua dulu, keluarga berarti salaman dulu baru nanti sama orang lain. Dan ini juga tahun pertamanya Bu Nita jadi oma loh. Selamat Ibu. Ketahuan mana cucu, mana cucu. Ketahuan dong udah jadi nenek. Jadi walaupun kehilangan orang tua gitu ya. Ada penambahnya. Ada ganti. Alhamdulillah Jadi ya. rame lagi. Rame lagi ya. Bahagia luar biasa dengan ada cucu. Cucu dan menantu ya Kak. Iya. Nah kalau tadi kan udah dari Bu Nita nih, kita lihat dari Mom of Two ya. Yang Mom of Two ini selalu. Oh ya Kakak Tri ya. Kakak Tri ya. Tadi kan, iya betul dan Tri. Jadi yang senior dulu, Ani baru yang paling muda. Gimana kesibukan ibu muda? Waktu ini. Iya. Sebenarnya sama juga Kak Siska yang Mom of One ya. One, two, three. Kalau ini kalau nggak salah kalian main tunjuk kan? Emang. Oh, kue tunjuk. Gitu. Ibu muda yang belum profesional. Oh, gitu. Tapi ya kalau untuk kue-kue kering sih dia biasanya emang beli sih Kak. Oh. Tapi kalau untuk lauk-lauk itu biasanya emang bikin karena emang request suami harus masak gitu. Jadi sama kayak Kak Nita baru ngerasain setelah nikah apalagi punya anak ya Kak. Kayak jam 5:30 tuh kesiangan ya Kak buat seorang ibu tuh 5:30 tuh kesiangan banget. Jadi jam 4, 4:30 tuh emang udah harus standby. Apalagi pas lebaran emang harus bangun paling pagi, tidur paling malam. Jadi rutinitasnya itu malam kita setrikain baju suami, baju anak nyiapin. Jadi pagi-pagi tuh udah tinggal pakai diangerin satu-satu, terus nyiapin masukin kue-kue yang dibeli tadi ke toples, diiniin rumahnya karena kan punya toddler ya, punya anak kecil yang lagi heboh-hebohnya, jadi tunggu mereka tidur baru bisa beberes gitu. Karena kalau mereka masih bangun pasti berantakan lagi gitu. Jadi terus masak-masaknya Cynthia malam Kak, nggak tahu kalau kan itu sama Kak Eba tuh. Iya kan malam kan Kak. Jadi udah pada tidur semua, udah mulai masak, jadi besok paginya tinggal ngangetin, baju semuanya tinggal dipakai, jadi ya tetap masak sih. Kalau kue-kue nggak sanggup. Lebaran itu ibu-ibu yang paling hektik ya. Semuanya diurusin. Kanit bahkan Cynthia pas baru-baru nikah tuh ya, karena kan setelah nikah alhamdulillah langsung hamil tuh. Jadi ngerasain banget pisah rumah dari orang tua. Jadi ngerasain gimana mama capeknya ngurusin rumah sebersih mungkin. Baru tahu gitu ya, baru tahu rasanya. Nangis Kak, jadi Cynthia pas tahun pertama menikah tuh langsung nangis pas lebaran. Ya Allah ternyata mama secapek ini gitu. Ternyata mama tuh hebat banget, kok mama nggak capek ya, kok nggak pernah lihat mama nangis dan mama ngeluh ya. Aku aja kayak gini nangis gitu, entah karena bawaan hamil. Jadi sambil nganu rendang, kan kita kalau masak rendang tuh berjam-jam ya Kak. Nah ini mau capek, mama capek Ini gitu. ada pasangan muda ya, Mbak. Gandengan. Ya, biasanya malam lebaran ngapain aja? Allah Tuhan.
liputan. Tadi udah enggak nyaman. Kalau Kak Emma apa nih Kak? Yang spesial, masakan mungkin atau apa? Kalau masakan yang spesial nggak ada sih, sama lah kayak lontong, rendang, terus gulai, opor gitu kan. Nggak ada masakan-masakan yang khas gitu, nggak ada. Gitu. Request suami gitu kan? Kalau suami tuh sama anak-anak sukanya rendang, itu aja gitu. Kayaknya rendang itu Prima dona. primadona. wajib Iya, ada. wajib. Betul. Tapi kalau misal kayak beli, mereka justru nggak mau. Jadi apa ya? Karena mungkin kayak kita dulu juga apapun yang dimasak oleh ibu, oleh Enak mama tuh, tuh ya. enak gitu kan. Terus anak-anak tuh juga sekarang kayak gini, kalau misalnya masak rendang gitu kan, ma pengen rendang, dibeliin tuh nggak mau makan gitu. Nah, maunya masakan mama gitu. Kayak enak banget masakan mama. Jadi tapi ada yang seru sampai Bener loh, dan- masakan orang tua tuh masakan paling enak Iya. sedunia. Jadi yang serunya itu ada tetangga hajatan, terus dia makan rendang di rumah tetangga. Ma kok rendangnya nggak enak sih? Besok lagi kalau misalnya ada tetangga yang ini, mama aja yang masak rendang gitu. Mereka nanti nggak sanggup bayar mama nak. Enggak, berarti itu kode untuk mamanya bawa rendang malam. Nah, iya. Jadi memang masakannya kalau di rumah tuh anak-anak memang. Jadi kalau misalnya orang masak rendang misalnya pas hari Lebaran atau apa gitu, kalau kadang sebulan sekali tuh harus masak rendang. Karena anak-anak tuh kalau mau bawa bekal ke sekolah kalau lauknya rendang. Jadi kan emaknya harus memang cari uang yang banyak ya, karena harga daging mahal. Dan capek bikinnya kan Bikinnya lama. Lama betul. Tapi biasanya kalau Kak Emma sama suami atau sama anak-anak gitu, setiap tahunnya kalau mau sholat Id beda-beda masjid atau Nggak, satu aja di Satu doang, masa beda-beda? Beda, iya. siapa tahu kan masjid deket rumah mertua gitu loh. Oh, itu kalau misalnya dulu waktu belum punya anak tuh kita misalnya ke Masjid Agung, terus tuh ke Masjid Nurdin. Nah sekarang udah punya anak 3 ya. agak rempong ya, Say. Rempong ya. Kadang mungkin kalau ini tahun pertama ke musola sholat Id bareng-bareng. Soalnya di sebelumnya kan masih terlalu kecil, usah dibawa. Terus di tahun sebelumnya lagi apa namanya, anak yang satu lagi kecil. Kadang kan kalau misalnya anak-anak kecil dibawa ke musola kan Kasian ya. Tantrum ya. tantrum nanti kita lagi mau sholat mau kusuk, nanti tetangga yang dengar berisik gitu kan. Jadi ini alhamdulillah tahun pertama lah bisa bareng-bareng sekeluarga sholat Id. Nah, sis, kalau tadi kan sudah bahas tentang pulang kampung ya. Ini sebenarnya kampungnya di mana-mana aja sih ya. Kalau tadi Merangin gitu ya, Bang ya. Sarawangun. Sarawangun. Selain itu di mana lagi, Bang? Saya boleh minum? Boleh. Soalnya agak kering. Iya di tuan rumah ada minum. Kalau rumah tak ada nawar minum, bikinin dewek lah. Dia menjaga, Kak. Katanya maunya air putih aja. Putih Iya. aja. Silakan Pak Ustadz. Kalau kampung saya di Pijoan. Nah, dekat sini, Bu. Cuman kalau istri di Sarawangun. Jadi ya tiap tahun kalau dapat saya ada jadwal liputan, misalnya Lebaran pertama saya ke sana, ke Sarawangun. Kalau saya saya ada jadwal, istri yang ke sini. Nah, jadi ya kayak itulah tiap Ada tahun. tradisi nggak kira-kira, Bang? Tradisi yang sering dilakukan setiap kali Lebaran, yang memang spesial khusus gitu loh sama abang dan istri dan keluarga. Kalau tradisi saya keluarga lah, saya sama istri palingan kalau malam takbiran tuh video call, soalnya saya jauh kan. Iya, Bener juga. soalnya tiap tahun kan malam ya video call, maaf ya ayah tak bisa balik. Iya, ayah. THR-nya dikirim ya, ya. Palingan istri jawab, ya tak apa-apa ya balik, yang penting THR dikirim. Kan itu baik kan. Enggak bercanda. Nggak renggang dong ya hubungannya ya. Alhamdulillah sampai sekarang udah jalan 5 tahun, alhamdulillah belum ada renggang lah. Jangan dong, jangan. Terus nih, masakan istri yang paling dikangenin tuh apa sih? Setiap kali pulang pengennya masakin ini gitu. Kalau saya makannya, kalau yang santan ini saya kurang. Mie rebus apa biasa? Kalau mie rebus itu 3 santainya. Udah biasa sarden, Kak, kalau di sini, Kak. Sarden sumbangan. Mie rebus dan telur. Ceka-ceka ya, ceka-ceka ya makan di atas. Itulah kebersamaannya. Nah, itulah kebersamaan. Kebersamaannya ceka-ceka. Itu kan kalau di kantor. Kalau sama istri apa nih? Kalau sama istri ya saya hobi masakan dia tuh
sambal ikan teri gitu. Oh, kalau istri saya sambal ikan teri juara lah, cuman masih mantap masakan mama saya lah kan. Cuman kalau masak emak kita dari kecil kita masak sama emak kan. Memicu perkara ini. Yuk, jangan ditonton yuk. Habis yuk. Dan dimasakin lagi, Udah masakin lagi kan. Udah jadi bininya udah masak lagi Kak. Iya. Kalau Bang Joko gimana? Bang Joko kampungnya memang di kota Jambi atau sebenarnya memang ada kampung yang biasa dikunjungi kalau Enggak, kalau kampung asal saya memang di Batanghari, di Kabupaten Batanghari. Cuman memang jarang pulang kampung karena ya kesibukan kerja gitu kan, dan momen-momen tertentu yang nggak bisa pulang kampung. Walaupun deket, tapi ya itu sulit untuk pulang ke rumah gitu, pulang kampung. Nah Kalau keluarga belum. Nah ini kalau saya ini belum berkeluarga, tapi jadi apa ya, yang tidak bisa saya temukan di rumah, yang bisa saya temukan di rumah tidak ada di sini gitu kan. Kayak misalnya kalau hari pertama dan kemarin itu makan rendang atau lontong, kalau di sana opor kan, opor. Nah di sini nggak ada saya ketemu opor. Oh iya. Iya. Ngode. Bang Joko, Septi juga jomblo. Wah. Banyak yang jomblo. Banyak yang jomblo kita. Banyak yang jomblo. Mbak Seti ada Mbak Seti. Mbak Seti Enggak, ada. enggak. Mbak Cika ada, Mbak Cika. lagi ini dia dubbing ya. Agak bahaya nanti. Tapi di foto profil itu jadi kan? Ya mudah-mudahan deh tahun ini. Iya. Amin. Kalau tidak berubah pikiran ya Bang. Wow. Sebelum dia sadar. Berarti jagain jodoh orang. Oh iya. Pegangan tangan lagi. Bagian kelamaan. Saling menguatkan ya Mas Ya ya. ini Enggak saling partner menguatkan. liputan nih. Partner liputan. Kebetulan setiap liputan kadang berdua kan. Berarti kemarin selama puasa yang kita 30 hari udah kita lewati dan begitu banyak tuh agenda yang biasa, tuntutan dari Bu Nita ya untuk merekam dan live. Apakah itu dilakukan sejauh ini misalnya pergi ke sana dan sini, tapi nanti setelah iklan ini ya kan. Ya. Pemirsa, Iya. kita akan kembali di Dialog Kamar Jambi. Usai jeda sesaat lagi. Ya, balik lagi sama kita ya Siska ya. Dan masih tadi pembahasan kita terkait dengan pulang kampung, walaupun kita nggak pulang kampung ya pada hari ini. Seru sih. Seru, Dari mereka semua ya, dari yang namanya makanan spesial waktu lebaran pertama, kemudian juga tugas-tugasnya yang banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal tugas, kita pun juga hari ini bertugas gitu. Iya, ya. benar. Dari kemarin-kemarin pun gitu ya, sampai selanjutnya yang sudah terjadwal. Nah, kalau kontributor sama kameramen kita nih kayaknya yang paling sering Paling sering kena Iya. Gak apa-apa, kan mumpung Idul Fitri, unek-uneknya dikeluarin dulu gak apa-apa nanti. Nanti minta maaf lagi ya. Kalau di sini kan ada Bu Nita. Iya. Kalau yang Tolong liput di sini ya, langsung ya delete ya. Nah gimana kemarin Bang? Joko itu kurang persiapan. Itu kalau pas laporan ini ya. Zoom, kalau Zoom kurang persiapan. Siapa dulu nih saya? Bang Joko, Oke. lanjut. Kalau untuk saya pribadi ya tentu adalah oceh-ocehan. Ya itu sebagai masukan sih. Ocehan ya? Iya, ocehan. Langsung aja Bang, langsung. Yang paling kena gitu siapa Bang? Ya. Bukan Kak Nita. Bukan. Sebutin aja Iya. Bang. Ya itu dari produser-produser yang lain kan. Oh, dia yang lain. Oh yang lain. Oh yang lain. Yang di sini nggak? Yang di sini nggak ya? Oh Bang Daniel Oh iya iya Bang iya. Daniel. Kalau yang biasanya selalu ada nama-nama produser di grup kontributor siapa Bang? Ayo dulu. Ya itu kita jadikan masukan, perbaikan ke depannya, dan ya untuk lebih baik ya harus seperti itu. Ada tahapan dan prosesnya. Betul. Gitu. Dan kita harus tetap ikhlas kan. Tentu ikhlas ya. Kan itu ilmu. Betul, itu ilmu. Dan itu mahal. Iya, betul. Justru itu yang kadang ngasih kita semangat kan. Nah, ya. Untuk lebih baik lagi. Betul. Gitu. Karena kalau jelek terus bakal kena oceh lagi kan, kena marah lagi. Mau sampai kapan dan Mau sampai belajar, kapan? ya. Iya. Itu kalau misalnya sudah dimarahin, dikasih tahu masih kayak gitu namanya bebal.
Tapi di redaksi kita nggak ada ya kan? Di redaksi nggak ada yang mobile ya kan? Nggak ada. Tadi kata Bang Joko produser nggak ada. Nggak ada. Produser lain TV Produser. sebelah. Masa iya? Bang Adli nih, katanya liputan kemarin hektik banget Bang. Liputan mudik, terus juga ada sahur dan malam takbir juga tadi salah satunya. Gimana Bang? Liputan yo kita LC itu kan ada KIS pagi, KIP Kis siang. Kis Kis siang. pagi. Kis pagi. KIS siang, KIP malam. Pilihan rakyat. Pilihan rakyat Jam 4. Yang KIP itu jam 6. Jadi kalau seandainya kita LC jam 6 nih, ya otomatis kita di jalan nih. Kita kan labnya di jalan untuk nasional nih. Ya kita kadang kita buka di jalan gitu kan. Ya itu asik lah kan kita buka jalannya, yang kita pikirkan nih di saat kita mau on air nih. Tahu-tahu sinyalnya nge-freeze, sinyal hilang. Wah itu yang bikin kita kacau. Mana puasa dan Mana puasa, perut lapar. lapar. Nah itu. Tapi puasanya tetap dilanjutin. Ayo. Full bulannya 30 atau full puasanya 30? Pula juga. Memang godaan banyaknya. Tetap ya, Tetap Panas-panasan ya enggak Bang? panas-panasan. Kerja tuh udah apa? Puasa itu tidak menghalang untuk kerja. Kalau lagi nengok kawan minum enggak Bang? Bener itu. Rada-rada nggak percaya. Oke tadi ditanya 30 bulannya tadi. Itu kadang ya kita di lapangan kan di yang bagi produser kan nggak tahu di luar orang kantor nggak tahu kita di lapangan kayak mana kan. Itulah kadang kita tanggung jawab kita tuh sebagai kameramen LC itu yang harus kita laksanakan kan, biar macam mana pun kita upaya harus on air. Hujan ya Hujan Bang. badai ya. Hujan pernah kejadian hujan, kawan saya sempat juga yang reporter nyiar, tidak usah lah disebut namanya kan. Kehujanan Bang. Sempat hujan. Ya kita upayakan kawan yang reporter ya kita nyelamatin alat kan itulah suka dukanya lah kita anunya kan. Cuman ya asiknya itu tadi lah kita puasa sama-sama makannya di jalan kan. Asik lah pokoknya kan. Tidak dapat kita di luar, di kantor kita dapat di sini. Banyak juga pelajaran yang saya dapat di sini. Yo, Pegang lagi. Ini kayaknya kalau misalnya pegang sekali lagi kena denda ya. Iya. Apa kuat ya, butuh energi dari yang masih jomblo kabarnya. Iya. Ya lanjut Bang. Tapi memang benar loh, Adli ini memang salah satu kameramen di antara banyak kameramen yang ada di sini yang memang totalitas, kemudian juga friendly juga, suka guyon Suka gitu ya, guyon. walaupun endingnya enak nih. Oh tukang traktir. Itu bukan tukang traktir, tukang majakin. Tukang majakin. Iya, tapi bener sih. Oh iya apa? Takut lapar, bener. Oke. Berani mati. Bener. Pasukan berani Jangan mati sampai tapi takut lapar. lapar. Iya. Puasa. Puasa tetap jalan, masya walaupun Allah. kerja kita panas-panasan, tanggung jawab kita antara ibadah sama kerjaan tak kita lakukan. Oh gitu. Walaupun ada kawan yang Ada buta kawan. kayak gitu, enggak, Bang. Yang di belakang ada bohong nggak? Aduh, Bang Eko nih memang lah buka-bukaan nggak boleh loh Bang Eko ya. Kalau Bang Joko puasanya full atau gimana? Alhamdulillah kalau puasa tetap full. Puasa gitu. bulannya. Walaupun sendirian kan, Walaupun sahur sendirian, oke kan. Aduh, Ya. kode Bisa, sih Bang, ini. bisa. Ya itu kadang uniknya itu kalau saya ini kan karena masih bujang, jadi yang lain ini sahur yang lain sahur sama keluarga, saya sahur liputan. Oh, oke. Iya, Teman Septi besok, iya. Bang. Bagi-bagi sahur itu. Minta ini jalur jodoh sama Kak Septi ya Wah, katanya. Sama Mbak Septi gitu ya. Ya seperti itulah kiranya. Tapi ada budaya buat ngasih-ngasih THR sama ponakan atau keluarga Itu gitu nggak sih? budaya sih enggak, lebih dibajak kali ya. Dibajak. Mau nggak mau ya. Iya. Makanya lebih suka liputan kan Bang? Iya. Liputan itu buat pelarian diri ya. Iya. Ini pulangnya setelah lebaran. Setelah lebaran selesai. Ini pas dipajain habis. Habis. Tapi tujuan hari ini nggak minta THR sama Bunita kan? Waduh, Nggak ada. Enggak. Ih, Tenang loh. Pokoknya tadi. Ini nih ada 3 orang crazy rich, jadi colek dikit bisa lah. Gitu. Ya, Kemarin lebaran pertama kemarin Kak Inta kan ya.
Crazy Rich bukan 3 orang, Jadi? ada lagi tambah 1. Siapa? Hai Ujo. Emang Mobil baru habis. Ada tempat yang lain. Oh gitu. Tempat yang lainnya tahu nggak sih Bu? Wah, luar biasa. Tahu nggak Bu? Tukang majakin batu bara. Ajakin batu bara. Iya, ini tadi kalau misalnya kan Kak Ita di lebaran pertama kemarin ngobrol sama kita semuanya ada gitu kan. Ini jangan pas THR dipajakin. Jadi dikasih Habis digadai. orang kaya beda memang orang kaya. Padahal minjam. Iya. Itu berlian. Mini gold gitu ya. Bener nggak sih? Ngeri. Iya. Oh, ngeri ya. Alhamdulillah, amin ya. Amin dulu kan. Setelah ya 10 tahun di TVRI ya. Amin. Nanti ke rumah ya. Ayo sih. Oh di rumah THR-nya antam. Antam. 0,0000. Jadilah yang gini loh. Betul investasi emas. Jadi kalau misalnya tadi Bang Joko memang ada tradisi nih. Kalau misalnya walaupun nggak kasih THR tapi tetap dibajaki dan lain-lain Iya. gitu ya. Terus tadi Kak Inta dan Kak Eba juga, Bu Nita juga banyak begitu tradisi-tradisinya. Nah, harapannya nih kalau untuk lebaran ini tadi kan udah banyak tuh maafan juga, terus juga udah ngobrol sama teman-temannya lainnya. Kalau misalnya lebaran tahun ini yang paling banget berkesan, yang tadi kemarin udah dilewati lebaran pertama, nih lebaran kedua, apa yang paling berkesan sejauh ini? Berkesan Bu Nita. Masih rame lah ya rumah ya. Ya, enggak, karena kita saya kan sudah dengan keluarga aja gitu kan. Paling ramai itu ya di kantor seperti itu. Paling berkesan itu ya kebersamaan kita di ini, karena kita saling toleransi dan setiap ada tradisi kita di redaksi JHI setelah lebaran ya, kita setiap rumah digilirin datang seperti itu. Setiap tahun seperti itu gantian ke rumah Eba, nanti Eba nyiapin bakso apa segala macam. Banyak tuh, nanti besok siap-siap kita ke rumah Eba. Lebaran Ini modus. Sudah Silakan bakso. Silakan bakso apa? Bakso Seperti itu. Jadi ya kita punya tradisi, itulah nikmatnya kita di redaksi. Dan juga terima kasih juga buat kawan-kawan, walaupun kawan-kawan kontributor walaupun sering dicereweti, tapi mereka tetap memenuhi semua tugas yang diberikan. Hingga lebaran pun mereka masih mau meliput seperti itu. Dan itu juga terima kasih Kak, dan apresiasi yang luar biasa buat kawan-kawan yang mau yang di lapangan, karena Adli bilang kan kami di redaksi ini walaupun kami sebenarnya tahu karena kita sudah melewati itu, kami banyak kendala yang dihadapi kawan-kawan di lapangan, karena juga adalah yang selain alat ataupun juga menghadapi orang segala macam itu ada kendalanya, tapi mereka tetap survive, tetap menghasilkan suatu karya untuk layar kita di Jambi hari ini. Dedikasi memang besar sekali ya, Dedikasi. kontributor, kameramen, semuanya juga reporter gitu ya Bu seperti ya. itu. Ujung tombaknya. Ujung tombak. Ujung tombak. Termasuk penyiar. Kita juga makasih buat penyiar, para penyiar yang langsung tampil di layar seperti itu. Dinaikin nggak Bu? Oh itu biar didengar sama ini PLT Epsta. 2024 naik ya. Ini bagian ngitungin anggaran. Hebat gitu. Diusulkan naik. Ya. Tapi untuk kebijakan ininya kan ada yang mengambil kebijakan lagi kan. Oh gitu. Memang Kita gitu berdoa memang. saja di tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan naik. Lebih sejahtera ya, Lebih Say. sejahtera. Jadi bisa jadi rich crazy yang selanjutnya, crazy rich lagi. Lanjut selanjutnya. Kalau nggak dinaikin juga paling bukan jadi crazy rides, crazy. Mending lah pokoknya Kak ya. Ini nggak dibayar, ini nggak bayar, pusing loh rasanya. Oke, kita break dulu teman-teman semua ya. Iya, Siska. Kita akan kembali di Dialog Kabar Jambi sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Dialog Kabar Jambi, masih dengan tema pulang kampung untuk orang-orang yang tidak bisa pulang kampung, seperti teman-teman dari redaksi Jambi hari ini di TVRI Jambi. Nah, kita sudah di closing statement ya Hazet ya. Iya. Mungkin kita mau denger dong pesan, kesan, dan juga harapan ke depan di hari yang baik ini seperti apa sih gitu. Mungkin dari Bu Nita dulu, silakan Ibu, harapannya apa nih seperti apa? Harapannya ya dengan kita kembali istilahnya ke awal lagi di 1 Syawal ini, di Lebaran ini, kita ingin semua kawan-kawan lebih semangat lagi untuk memajukan redaksi, memajukan JHI. Tidak hanya JHI, kita juga di berita itu ada semacam current affair yang membuat paket-paket, dan kita juga bisa menghasilkan paket-paket yang lebih berkualitas, yang lebih baik lagi. Dan saya harap teman-teman juga semakin meningkatkan kompetensi diri, dan karena kan ini semuanya sudah pada muda-muda.
ini semuanya leader kita semua, ini pada muda-muda, kita harapkan layar kaca kita TVRI Jambi semakin bagus. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon maaf sama teman-teman, sama kawan-kawan kontributor dan juga reporter serta penyiar yang lain. Maklum kalaupun kami cerewet dalam tanda kutip, karena ada juga tingginya, itu semua semata hanya untuk tuntutan pekerjaan, agar apa yang ditargetkan dengan pekerjaan kita di JHI, di paket current affair itu bisa tercapai semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bu Nita, berarti nggak ada sedih-sedihnya lagi ya kalaupun ditugaskan di hari Lebaran gitu ya. Karena sudah terbiasa ya Bu. Ya sudah terbiasa, tapi juga mohon maaf buat anak-anakku karena setiap Lebaran selalu ditinggal. Waduh. Ini memang harus membagi waktu ya. Harus membagi waktu. Oke, Kak Ebah, silakan Kak Ebah, closing statement. Iya, mungkin sama ya seperti Ibu Nita. Sini juga mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin buat semua teman-teman kontributor yang kita sudah sama-sama lah di redaksi gitu kan. Semoga apa yang telah kita lakukan ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya juga ya. Seperti Ibu Nita juga, saya mau mohon maaf sama keluarga, sama suami, sama anak-anak yang ya setelah sholat Id kadang mama harus ke kantor gitu kan, harus ditinggal gitu kan, karena memang ya udah tanggung jawabnya seperti ini gitu kan. Ya itu aja sih, nanti nangis. Terus juga ini agak-agak sedih juga karena ini tahun ketiga kan. Kalau misal dulu habis sholat itu sungkem-sungkeman, ini kami kalau habis sholat itu ke kuburan. Jadi kayak aduh ya, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya masih bisa saling berkumpul sama-sama gitu. Semoga tetap kuat Kak Ebah. Jadi lebih happy terus lah ya. Harus bisa happy sih. Oke? Oke, kalau Inta silakan. Oke, terima kasih Sally, mohon maaf lahir batin, Kak Nita, Kak Eba, semua yang ada di sini dan juga semua yang ada di redaksi, juga pemirsa yang sudah kurang lebih 1 tahun ini juga menemani lagi layar kaca gitu ya. Kalau ada salah perbuatan, salah ucap, baik ketika bergaul sehari-hari di redaksi maupun di layar kaca, Cynthia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga sama seperti yang lain, mohon maaf untuk keluargaku, keluarga kecilku, anak-anakku, suamiku yang mungkin kadang masih siaran juga, walaupun sekarang udah nggak Lebaran pertama jadi aman. Lebaran pertama malah dialog, tapi nggak di redaksi yang full dari pagi sampai sore. Makasih untuk pengertiannya, makasih untuk supportnya, dukungannya itu, dan terima kasih juga teman-teman redaksi yang luar biasa. Kurang lebih 10 tahun ini Kak bersama di TVRI Jambi itu emang luar biasa, terutama di redaksi, menikmati kita ke rumah-rumah seperti yang Kak Nita bilang, kita berkunjung ke rumah-rumah masing-masing, dan ketika Cynthia sudah punya rumah sendiri juga jadinya ngerasa wah gini rasanya jadi tuan rumah, terus yang terburu-buru karena sorenya harus live lagi, jahit lagi, jadi itu ada dinamikanya sendiri. Terima kasih semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Oke, selanjutnya Bang Joko. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk closing statement ini ya ucapan terima kasih aja kepada teman-teman redaksi, tim support yang sudah memberikan arahan dan clue-clue dalam melakukan reportase itu apa yang harus dilakukan. Kemudian juga mungkin di momen ini yang saya ingin ucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Nah, karena mereka yang selalu mensupport, memberikan ketabahan gitu kan, karena walaupun keadaan seperti ini Lebaran tidak bisa kumpul, tapi mereka bisa mengerti keadaan kami yang bertugas. Jadi terima kasih untuk semuanya, mohon maaf lahir batin. Semoga untuk tahun ini kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Selanjutnya Bang Adli, terakhir. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Nita dan Bu Wani yang selalu membimbing saya dari saya tidak tahu. Tisu. Dari saya tidak tahu sampai saya Ada tisu nggak? Wow. Semuanya nggak nyediain tisu ini. Karena memang ini adalah momen yang mengharukan gitu ya. Sampai saya sejauh ini saya bisa melangkah itu berkat Ibu atas Bu Ani, Bu Nita atas arahan bimbingannya, dan juga kawan-kawan saya terima kasih
kedepannya semoga kita semua bisa kompak lagi, bisa lebih baik lagi. Nah, ya dan juga untuk pesan untuk istri saya, untuk anak, mohon maaf tahun ini ya tidak bisa balik lagi. Kita lebaran dari jauh-jauh lagi. Untuk kedepannya insya Allah kita bisa berkumpul lagi. Terima kasih. Amin. Aduh, luar biasa Doa ya, baik, Zika. harapan baik untuk bisa menuju lebih baik lagi begitu ya ke depannya. Dan semoga kita harapin redaksi TVRI Jambi khususnya untuk siaran JHI dari 0 sampai 100 begitu ya. Bisa lebih baik lagi untuk menghadirkan sebuah informasi yang berkualitas untuk pemirsa TVRI Jambi Benar gitunya. sekali Siska. Dan juga kita mengucapkan makasih sudah berkunjung. Terima ya. kasih semuanya, Di lebaran Bu Nita, kedua, Kak Eba, Inta, walaupun Joko, belum dan ada Adli. kerja ya. Iya, dan ini tadi kita nggak nyuruh makan ya, tapi nanti setelah ini kita langsung nanti. makan ya. Iya. Dan tadi pemirsa kita sudah berbincang juga bagaimana walaupun tidak pulang kampung, kita semua tetap merayakan hari raya yang begitu ya, kembali ke fitri, kembali yang suci, dan juga menuju kemenangan yang sudah sama-sama kita rayakan pada hari ini. Dan Ya. semoga seluruh pemirsa yang sedang berkumpul bersama keluarga, yang sedang berjalan dalam menuju kampungnya masing-masing mungkin, ataupun juga sudah berkumpul bersama keluarga, jangan lupa tetap jaga kondisi, terus hati-hati juga di jalan. Hati-hati di jalan, ya. iya. Dan kalau bisa jangan lupa kirimannya untuk kita juga. Oke, untuk itu terakhir minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita lebih baik lagi, berkah dalam segala hal dan juga semakin sehat Amin. gitu ya. Dan Siap. jangan lupa selalu nonton TVRI Jambi. Benar. Untuk Dan itu akhir kata saya Azhar Akbar. dan saya Vidya Francisca undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan Bu, di bawah. Ya, ya, ya.